Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya, Dr. Said Rajai, SPIMP, untuk menyajikan hasil dari penelitian kami yang berjudul perangkat pemantauan ikan secara visual dan monitoring kualitas perairan pada keramba budidaya pembesaran ikan berbasis smartphone. Penelitian ini merupakan hibah dari penelitian IPTEK tepat guna Universitas Maritim Raja Ali Haji tahun 2022. Penelitian ini dilaksanakan dengan 5 orang peneliti, kemudian saya sendiri, kemudian dibantu oleh teman Arena Okiryati ST MCS, kemudian Hilfi Fardi SSI MSI, Rizka Septiani Siditongan SPD MSC, kemudian Dina Fitriah SPD MSI. Yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini adalah kualitas air yang buruk tentunya akan menyebabkan ikan menjadi stres pada saat kita pelihara. Pertumbuhannya menjadi terganggu karena tidak baik, bahkan fatalnya bisa menyebabkan kematian secara massal, baik di kolam ataupun di keramba yang digunakan. Air yang tercemar oleh limbah atau mengandung zat-zat dengan konsentrasi jelek juga akan menyebabkan timbulnya penyakit pada ikan. Oleh karena itu, maka KJA perlu dimonitoring secara terus-menerus, baik dalam pemantauan kualitas air di sekitar perairan, KJA, maupun monitoring secara visual kondisi KJA yang digunakan. Kemudian yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang kamera untuk memantau kondisi permukaan air dalam keramba dan kondisi ikan di dalam keramba dari jarak jauh. Bagaimana merancang perangkat pengukur kualitas air yang dapat dimonitoring menggunakan smartphone berbasis internet. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang perangkat pemantauan kolam ikan dan kondisi perairan pada keramba budidaya secara terus-menerus dari jarak jauh, bahkan real time waktu. Monitoring secara real time kondisi kualitas air pada keramba budidaya ikan dengan menggunakan aplikasi berbasis internet yang mudah kita gunakan. Penelitian ini dilaksanakan selama lebih kurang 11 bulan, mulai dari bulan 1 sampai bulan 11, mulai dari penyusunan proposal sampai pada pengumpulan laporan akhir seperti penyusunan video penelitian seperti yang sedang dilakukan saat ini. Kemudian desain perangkat dalam penelitian ini menggunakan 4 bagian, yaitu pertama bagian kontrol, kemudian kamera pemantau, kemudian monitoring, kemudian solar panel sehingga bisa dilaksanakan secara real time di lokasi penelitian yang kita laksanakan. Ini adalah desain rancang perangkat yang sudah dimodifikasi, yang sudah digunakan. Kemudian kalibrasi sensor yang kita gunakan. Sebelum kita aplikasikan di lapangan, kita kalibrasi dulu sehingga nanti bisa menghasilkan data yang sesuai dengan kondisi real di lapangan yang kita gunakan. Kemudian ini untuk pengaturan aplikasi Blink. Kemudian lokasi pelaksanaan penelitian untuk skala laboratorium kita menggunakan di laboratorium dengan 24 jam 2 kali non-stop. Kemudian di keramba jaring apung kita gunakan di lapangan, yaitu di perairan sungai. Kemudian pengaturan perangkat, ini pengaturan perangkat yang kita linkkan dengan menggunakan smartphone, kemudian kita gunakan juga dengan komputer supaya mudah dipantau secara real time pada saat kita aplikasikan di lapangan. Ini pengujian perangkat secara laboratorium yang sudah kita desain tadi. Kemudian ini pengujian perangkat di lapangan. Nah, ini yang sebelah kiri adalah perangkat di KJA. Kemudian ini adalah posisi kamera pertama yang untuk memantau kondisi dari permukaan keramba jaring apung. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah kondisi kamera yang berada di perairan untuk mengamati kondisi di dalam keramba pada saat dia digunakan. Ini adalah hasil dari pengujiannya, ujian kamera di permukaan. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah hasil dari pengujian kamera yang di dasar di dalam perairan. Kemudian yang ini adalah real time yang kita terima di handphone atau di komputer sebagai pengontrol dari jarak jauh. Kemudian ini adalah pengujian perangkat yang kita laksanakan di lapangan. Ini pemasangan peralatan. Kemudian ini adalah pengujian perangkatnya yang kita linkkan dengan menggunakan komputer dan smartphone yang kita pakai. Kemudian dari hasil penelitian tersebut, data tersebut disajikan sebagaimana yang dapat kita lihat pada tabel di bawah ini. Ini sebenarnya secara real time. Untuk timing waktu ini sebenarnya tinggal kita setting saja sesuai dengan kebutuhan kita. Bisa kita buat per menit atau per 5 menit atau sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi data yang kita gunakan di sini adalah pH, kadar keasaman, kemudian ada suhu, DO, kemudian anemometer, wind direction, weather direction, water level. Sebenarnya ini kalau seandainya nanti mau kita tambah dengan perangkat lain untuk tambahan parameter kualitas air berikutnya, tergantung kita saja untuk menyesuaikannya untuk ditambah perangkat baru. Jadi data real time ini sebenarnya bisa kita lihat dari handphone kita sehingga
ada tindakan yang bisa kita lakukan jika terjadi perubahan yang berbeda dengan kondisi layak hidup organisme di dalam perairan. Sehingga ada kontrol yang bisa kita gunakan untuk sebagai tindakan dalam menyelamatkan organisme yang kita pelihara. Ini hasil pengujian yang bisa kita lihat ini di sebelah kiri ini adalah tampilannya di dalam bentuk PC. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah bentuk smartphone yang bisa kita lihat. Nah, jadi ini datanya adalah data real time. Dari hasil data real time ini kita bisa mengambil tindakan apa yang bisa kita lakukan jika terjadi sesuatu pada media yang kita budidaya. Kemudian dari hasil pengujian, monitoring dengan aplikasi via PC dan smartphone tadi, kemudian pertama adalah data sensor dapat ditampilkan secara real time, tergantung dari kebutuhan kita. Bisa kita buat tadi misalnya real time, kalau kita butuh, asal kita butuh per jam, silakan saja, tergantung dari kita yang menyeting dari peralatan yang kita gunakan untuk tampilan datanya. Kemudian data ditampilkan pula dalam durasi waktu 1 jam, kemudian 6 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, dan ini bisa disimpan tentunya. Kemudian tampilan data dapat diatur untuk tampilannya, bisa dalam bentuk grafik, bisa dalam bentuk angka, tergantung bagaimana kita menyetingnya pada saat kita ingin menampilkan datanya di perangkat yang kita pakai. Ini database. Jadi setelah aplikasi tersebut kita gunakan, jadi data-data yang disajikan secara real time tadi bisa disimpan secara real. Jadi artinya kita sudah tahu setiap real time hari ini, kemudian besok, lusa, kemudian bulan depan, kemudian bisa jadi 3 bulan ke depan gitu. Jadi data real time perubahan dari parameter kualitas perairan di perairan itu bisa kita tahu grafiknya. Sehingga dari situ kita bisa mendesain sebenarnya pelaksanaan kegiatan budidaya yang tepat itu adalah pada bulan apa dimulai, dari data real time yang kita dapat dari kerambah, dari perangkat yang kita pasang kepada kerambah yang kita gunakan ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.